Halo, masih di channel berfisker.com, masih dengan Kak Wawan ya. Oke, sebentar lagi kita menuju UTS 2, teman-teman segera persiapkan ya. Oke, kita masuk ke bagian soal ya, masih di tutorial 8. Oke, nomor 1 ya, panjang gelombang cahaya natrium kuning di udara adalah 589 nanometer. Oke, pertanyaannya adalah berapa frekuensinya? Itu yang pertama. Kedua, berapa panjang gelombangnya di dalam kaca? Ya, indeks biasnya 1,52. Oke. Terakhir, C. Dari hasil A dan B, temukan kecepatannya dalam gelas tersebut. Oke, teman-teman, gelombang cahaya ini merupakan gelombang elektromagnetik ya, teman-teman. Kita tahu dari dalam gelombang itu kecepatan adalah frekuensi dikali panjang gelombangnya. Oke. Ini definisi di dalam gelombang. Nah, karena cahaya natrium kuning ini merupakan gelombang elektromagnetik dan nilai kecepatannya adalah C ya. Berarti C sama dengan F dikali lambda. Nah, berarti untuk menjawab nomor A, berarti F-nya adalah tinggal C dibagi lambda, teman-teman. Ya, C itu adalah sebuah tetapan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi C adalah kecepatan cahaya ya di udara. Hati-hati, di udara ya, di ruang vakum. Jadi tidak di sebuah medium, tidak ya. Oke. Lambdanya kita tulis 589 kali 10 pangkat min 9 meter. Ya, nano itu 10 pangkat min 9. Jawabannya sekitar 5,09 ya, teman-teman. Silahkan cek pakai kalkulator. Kali 10 pangkat 14 Hz ya. 14 Hz. Nah, frekuensi ini nilainya konstan ya dimanapun, di mana-mana ya. Maksudnya di udara atau di medium nanti nilainya konstan, F-nya frekuensi. Nanti yang membedakan adalah panjang gelombangnya, teman-teman. Oke. Sekarang kita jawab nomor B. Nah, panjang gelombang di dalam kaca ya. Oke, teman-teman kita lihat seperti apa. Nah, ini misalkan ini kaca. Ya, punya indeks bias 1,52 indeks biasnya ya. N-nya. Oke. Nah, si cahaya datang dari udara gitu ya, dari sini datang. Nah, ternyata setelah dia masuk indeks bias yang mediumnya lebih besar, nilai indeks biasnya kan N-nya 1 ke udara. Nah, ternyata dia gerakan si cahayanya tidak lurus, teman-teman. Tapi apa? Tapi dia akan membelok ya, membelok ke sini. Nah, ke sini. Nah, ini karena di sini rapat mediumnya ya, sehingga cahaya tidak bisa gerak lurus langsung. Berarti dia akan kayak dihambat gitu, sehingga dia akan membelok gitu ya. Nah, sehingga aplikasinya kalau kita meletakkan misalkan sebuah ya sendok di dalam gelas ya yang ada airnya, berisi air gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, ini airnya air bening lah, air bening. Oke. Nah, ini sendoknya nih. Ini sendoknya. Dan ternyata sendoknya akan seperti pecah gitu ya, teman-teman. Akan seperti potong gitu, ngebelok gitu. Nah, ini akibat si cahayanya mengalami sebuah perubahan kecepatan dan panjang gelombangnya juga berubah. Jadi di sini lambdanya berubah sama V-nya juga berubah. Ya, lambda N-nya juga berubah di sini ya. Oke. Nah, bagaimana definisinya? Berarti lambdanya adalah tinggal lambda di udara, oke, dibandingkan dengan N-nya, indeks biasnya dibagi dengan indeks bias, ini lambda di N. Oke. Nah, berarti lambda di udaranya berapa? Tadi udah ada 589 ya. 589 kali 10 pangkat min 9 meter dibagi N, indeks biasnya 1,52. Oke. Nah, ini sekitar berapa, teman-teman? Teman-teman hitung 388 ternyata ya. 388 nanometer ya. Nanometer lambda di panjang gelombang di kacanya ya, di kaca. Nah, seperti ini. Lebih besar mana lambda di sini sama di sini? Ternyata lebih besar di udara. Di sini lebih kecil lambdanya. Jadi kalau di sini lebih kecil, nanti si C-nya juga bagaimana? C-nya juga akan berbanding lurus. Berarti kecepatannya juga akan makin mengecil, teman-teman ya.
Yuk kita coba cek ya nomor C ya. Tentukan kecepatan di dalam gelasnya nomor C. Nah, berarti kecepatan si cahayanya di dalam gelas adalah tinggal F dikali lambda yang ada di gelas, sorry. F-nya konstan dalam medium ataupun di udara. F-nya adalah tadi 5,09 kali 10 pangkat 14 Hz, oke, dikali lambda N 388, oke, 388 kali 10 pangkat min 9 meter. Nah, teman-teman hitung kecepatannya berapa? 1,97 ternyata ya, makin berkurang ya, sesuai dengan hubungan ini berbanding lurus di sini ya. 1,97 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah ini jawabannya ya, mungkin berkurang nilainya. Nah, sehingga kita lebih paham kenapa dia membelok ya, membelok karena kecepatannya makin menurun ya, bukan makin menurun, maksudnya kecepatannya lebih rendah dibanding kecepatan di udara ya. Oke, untuk pengantar ya di nomor 1 cukup mudah ya. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi pengetahuan teman-teman nanti menghadapi ujian di 27 Mei Fisika Dasar ya. Sampai jumpa, salam berfiska.com. Tetap semangat.